Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, semua manusia pasti mengalami kematian. Entah cepat atau lambat, semua orang akan meninggal dunia. Semua hanya menunggu waktu. Di dalam setiap perayaan yang ada hubungannya dengan kematian, saya selalu mengatakan bahwa kematian itu adalah hak mutlak Allah. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa menyogok Allah hanya untuk memperpanjang hidupnya di dunia ini. Sekaya atau sepintar apapun manusia, ketika Allah mengatakan bahwa hidupnya sudah selesai, maka ia pun akan selesai dari dunia ini. Jika kita merenungkan kembali kisah penciptaan di kitab Kejadian, maka dapat diketahui bahwa pada awalnya manusia itu hanyalah tanah liat yang tidak bernyawa. Manusia menjadi bernyawa ketika Allah menghembuskan rohnya ke dalam tanah liat itu. Karena itu, kita bisa merenungkan bahwa hidup manusia itu adalah anugerah dari Allah, sekaligus juga hak prerogatif atau hak mutlak Allah sendiri yang Allah berikan kepada manusia. Menariknya, akhir-akhir ini banyak orang mau menghindar dari kematian dengan cara hanya menjaga kesehatan fisiknya saja, makan makanan yang sehat, olahraga rutin, dan lain sebagainya. Mereka lupa bahwa roh Allah yang ada di dalam diri manusia, roh Allah yang telah dihembuskan ke dalam diri manusia, itu jugalah yang harus dijaga, yang harus dirawat dengan baik. Ketiga bacaan hari ini juga menyinggung hal yang sama. Di dalam bacaan pertama, Tuhan sendiri berfirman, "Aku akan mencurahkan rohku ke dalam dirimu sehingga kamu hidup kembali." Itu artinya kehidupan akan kita dapatkan jika roh Allah ada di dalam diri kita. Bahkan di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengatakan bahwa roh Allah itu akan membangkitkan kita dari kematian. Santo Paulus menulis, "Jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran." Ia, dalam hal ini Allah Bapa, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Dalam arti tertentu, Santo Paulus hendak menekankan tentang pentingnya roh Allah atau roh Kristus tinggal di dalam diri kita, supaya hidup kita tidak mati karena hidup di dalam kedagingan saja atau hidup dalam keberdosaan saja. Sedangkan di dalam bacaan Injil kita menyaksikan Yesus membangkitkan Lazarus dari dalam kubur. Ini adalah bukti bahwa Kristus sendiri mampu membangkitkan kita dari kematian. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, Yesus membangkitkan Lazarus dari dalam kubur. Ada dua hal yang menarik untuk direnungkan di sana. Dalam peristiwa itu, Lazarus di dalam kubur, ia begitu berbau. Ayat 39 mengatakan bahwa Lazarus sudah berbau karena telah 4 hari tinggal di dalam kubur dan masih terbungkus dengan kain kafan. Ada di dalam ayat 44. Bagi saya ini adalah gambaran simbolis hidup manusia. Sebab terkadang walaupun manusia belum mati sepenuhnya, tetapi manusia itu sudah mati karena dosa-dosanya. Karena yang membuat manusia berbau di dalam hidupnya ialah dosa-dosa itu sendiri. Ketika kita menyimpan dendam,
tabiat jahat, kebencian, dan lain sebagainya, bau busuk dari dosa itu akan terlihat di dalam tindakan-tindakan kita yang jahat kepada orang lain. Kita bisa menyakiti orang lain karena dendam dan amarah yang kita simpan begitu rapat di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Menariknya, dosa-dosa itu seperti kain kafan yang melilit kita sehingga kita tidak memiliki kebebasan di dalam hidup ini, karena hidup kita begitu terkontrol oleh dosa-dosa itu. Maka di akhir-akhir masa prapaskah ini, kita meminta bantuan Yesus untuk membangkitkan kita dari dalam kubur dosa lewat pertobatan-pertobatan yang sudah, sedang, dan atau yang akan kita lakukan secara terus-menerus di dalam hidup kita ini. Kedua, bacaan pertama dan bacaan kedua mengingatkan kita bahwa agar kita tidak mati karena dosa-dosa atau keinginan atau kedagingan kita, maka Roh Allah itu harus ada di dalam diri kita. Karena itu, di dalam hidup yang hanya sementara ini, kita jangan terlalu fokus pada hal-hal duniawi seperti menjaga kesehatan badan, gizi, dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus menjaga kesehatan spiritual kita juga dengan senantiasa memberi makan bagi kerohanian kita, agar Roh Allah itu senantiasa tinggal di dalam diri kita. Justru sakit fisik kita itu berawal dari gangguan kesehatan spiritual. Ada orang yang sakit bukan karena pola makan yang tidak teratur, tetapi karena terlalu banyak menyimpan kebencian, dendam, dan segala macam emosi-emosi di dalam dirinya. Di akhir-akhir masa prapaskah ini, gereja sedang menyiapkan salah satu obat penyembuh untuk kesehatan spiritual kita, yaitu sakramen tobat. Kita harus datang ke sana untuk berdamai dengan Tuhan dan sesama, karena rekonsiliasi atau berdamai dengan Tuhan dan sesama itu adalah salah satu cara kita memulihkan kesehatan spiritual, mental, psikis, dan juga fisik kita. Tuhan memberkati kita semua.